Nah, maka pada malam ini kita mencoba mengkaji satu tema, satu surah dalam Al-Quran, kisah pemuda Ashabul Kahfi. Dan kita sering juga membacanya, surah Al-Kahfi, terutama di hari Jumat. Dan fadilahnya membaca surah Al-Kahfi itu, di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa dia akan menjadi cahaya, menjadi penerang bagi yang membacanya. Penerang yang seperti apa? Tentu banyak maknanya penerang itu, cahaya itu. Salah satunya adalah dia bisa menjadi penerang pikiran kita ketika muncul masalah. Kadang pikiran kita sumpek, ada masalah yang menurut kita besar gitu, tapi sebenarnya bagi orang lain itu kecil, mudah jalan keluarnya gitu. Nah, ketika kita gelap pikiran kita, kemudian kita membaca surah Al-Kahfi, maka insya Allah akan terang pikiran kita. Ada masalah yang kelihatan besar itu, oh ternyata solusinya mudah aja gitu. Nah, itu salah satu fadilah keutamaan surah Al-Kahfi. Nah, kemudian hadirin bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah menarik yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal mendakwakan Islam di Mekah, mulailah berdatangan ya. Setelah sekian lama berdakwah, mulai berdatangan orang yang ingin tahu tentang ajaran Nabi Muhammad gitu. Ini apa sih yang dibawa oleh Muhammad ini? Apakah ajaran yang benar atau ajaran yang salah? Nah, ketika mulai banyak orang yang penasaran dengan dakwah Nabi Muhammad ini, maka para pembesar Quraisy ya, diantaranya yang salah satu dari dedengkot mereka ya, ada di situ Al-Haris ya, An-Nadhr bin Al-Haris, dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini dedengkotnya Quraisy nih yang paling benci dengan dakwah Nabi. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar Nabi SAW pernah ditaroin, ya, diletakkan kotoran unta di punggungnya, itu dialah orangnya nih, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan di sini juga ceritanya berkaitan dengan dua orang ini, An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika melihat, ini orang mulai banyak yang berduyun-duyun, bertanya-tanya gitu tentang ajaran Nabi Muhammad, maka mereka datang ke Madinah. Si dua orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid dengan An-Nadhr bin Al-Haris ini, pergi ke Madinah, ya, pergi dari Makkah menuju ke Madinah untuk menemui siapa? Menemui orang-orang Yahudi di Yathrib ya, namanya Yathrib ketika itu. Dan Nabi Muhammad tentu belum hijrah ke sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka konsultasi dengan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, ini kira-kira gimana nih menghadapi orang kayak Muhammad ini? Dia ngaku nabi. Kemudian orang-orang juga sudah banyak berdatangan. Maka kata orang-orang Yahudi itu, ya, tanyalah tentang salasu masail. Berikan Muhammad itu 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka betul itu nabi. Kalau nggak bisa jawab, berarti bukan nabi. Itu sederhananya. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya adalah tentang fityatun fil umamis sabiqah, ya. Nama fiddahril awal. Silahkan tanya dengan Muhammad itu tentang
pemuda-pemuda di zaman dulu yang tidur bertahun-tahun? Itu pertanyaan pertama. Kemudian tanyakan juga tentang apa itu ruh. Tanyakan tentang ruh kepada Muhammad itu. Tahu nggak Muhammad itu tentang ruh? Kemudian yang ketiga, tanyakan tentang seseorang yang dia sanggup ya melakukan perjalanan sampai ke timur dan ke barat. Ini ditanyakan betul-betul oleh mereka. Maka ketika An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid sampai ke Mekah, kembali ke Mekah, ditanyakan pertanyaan ini. Dan orang-orang menyaksikan pertanyaan ini. Ketika mendapatkan pertanyaan ini, kata Nabi Muhammad SAW, besok saya jawab. Yakin sekali itu Nabi ya. Ketika itu gitu. Yakin Jibril akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jawaban 3 pertanyaan ini. Ternyata apa yang terjadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, besok Jibril nggak turun. Wahyu tidak turun. Sehingga Nabi Muhammad bingung gitu. Ini jawabnya gimana? Sesuai perjanjian, besok akan dijawab. Maka yang bertanya datang lagi. Orang-orang juga menunggu jawabannya. Bingung untuk menjawabnya, nggak tahu jawabannya, maka kata Nabi, besok. Ya, besok saya jawab. Akhirnya ditunggu. Besoknya lagi, ternyata tidak ada jawaban. Jibril tidak turun, wahyu tidak turun, jawaban tidak jelas atas 3 pertanyaan itu. Sementara orang-orang terus datang, menagih jawabannya. Kata Nabi besok, terus besok, besok lagi. Sampai berapa hari? 15 hari itu, bayangkan tuh, bilang besok. Ya, tentu kan akan menjadi bahan olok-olokan. Orang-orang yang tadinya penasaran, ini Nabi apa enggak nih? Betul Nabi atau bukan? Bisa jawab apa atau tidak? Ternyata besok nggak bisa jawab. Besoknya lagi nggak bisa jawab. Ini banyak yang ragu-ragu akhirnya. Ini jangan-jangan bukan Nabi. Sampai kemudian menurut salah satu riwayat gitu ya, itu sampai 15 hari. Maka kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, menjanjikan sesuatu, aku akan beritahukan, aku akan lakukan besok. Illa ayyasha Allah. Nah ini, ya, melainkan kamu harus mengucapkan insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Wa qul asa, dan katakanlah, ya, daripada bilang besok saya akan kasih tahu, lebih baik katakan asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Bisa jadi mudah-mudahan Tuhanku memberikan petunjuk. Itu lebih baik gitu. Ya. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bukan hal sepele ya, insya Allah ini. Kita harus mengucapkan insya Allah meskipun yakin besok itu akan melakukan apa gitu. Ya, jangan sampai seperti dalam cerita gitu ya. Dia nggak mau bilang insya Allah gitu kan. Mau kemana? Ke pasar, yakin gitu. Ya, bilang insya Allah. Ngapain insya Allah? Saya yakin itu pasar di depan mata gitu. Masuklah dia ke pasar. Dia kemudian berjejal-jejal kecopetan. Ini ada satu cerita seperti itu gitu. Pas balik lagi, ya, berarti kan nggak jadi belanjanya itu. Kenapa balik lagi? Saya kecopetan, insya Allah gitu. Jadi terlambat bilang insya Allahnya gitu ya. Udah terjadi baru insya Allah. Nah maka pelajaran dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat di surah Al-Kahfi ini adalah pertanyaan orang kafir ini. Yang Nabi SAW lupa mengucapkan insya Allah. Nah kemudian turunlah jawabannya ya. Jawabannya adalah ini. Untuk pertanyaan tentang pemuda, jawabannya adalah yang ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Jadi pertanyaan Allah ini, menurut kalian pikir cerita tentang Ashabul Kahfi itu menakjubkan? Memang menakjubkan, tidur 309 tahun. Menakjubkan, tapi terlalu banyak kisah-kisah lain yang juga menakjubkan. Bisa jadi lebih menakjubkan. Dan Allah mampu melakukan itu semua gitu. Kalau ini sih ya menakjubkan juga, tapi bisa jadi gitu ya, kalah dengan kisah-kisah lain. Nah, kemudian di ayat lain turun ayat Quran wa yas'alunaka an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain inilah yang berjalan ke timur dan ke barat. Kekuasaannya begitu luas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh di surat Al-Isra. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Jadi ini jawabannya. Sehingga alhamdulillah dengan jawaban ini orang-orang yang tadinya ragu jadi yakin. Tapi hampir-hampir saja gitu ya, gara-gara insya Allahnya nggak keluar, wahyu tidak turun. Nah, kemudian kita masuk ke inti ceritanya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini adalah salah satu model cerita dalam Quran, kisah dalam Quran. Salah satu model bagaimana Allah memaparkan kisah dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, itu dalam Quran itu banyak sekali, lebih dari setengahnya itu kisah-kisah. Tapi kisah-kisahnya itu mengandung pelajaran. Dan model pemaparannya itu berbeda-beda. Ada penyampaian kisah itu yang satu surat penuh itu kisah dari awal sampai akhir tamat. Surah apa? Surah Yusuf. Ya, itu dari awal, dari kecil, dari mulai mimpi gitu kan, melihat bintang gitu kan, melihat matahari, sampai kemudian dibuang ke sumur, diselamatkan dan seterusnya. Satu surat penuh itu. Dan itu penuh dengan inspirasi. Kemudian ada kisah itu yang terpencar-pencar di banyak surat. Ya, di sini ada, kemudian nanti sambungannya di tempat lain. Tapi kalau surah Al-Kahfi ini di sini aja gitu ceritanya. Kemudian juga salah satu cara Allah menyampaikan kisah itu diantaranya adalah menyampaikan dulu intisarinya. Ya, di sini am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini ringkasan kisahnya, yaitu tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan Rokim. Ya, Rokim ini apa? Itu banyak tafsiran ya. Ada yang mengatakan Rokim itu adalah anjingnya. Ada yang mengatakan Rokim itu adalah gunung yang di situ ada guanya. Ada yang mengatakan Rokim itu adalah papan ataupun batu tulis yang di situ ada nama-nama Ashabul Kahfi. Nah, ini banyak tafsiran ya. Kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa mereka itu adalah ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Ini ringkasan cerita itu tentang Ashabul Kahfi. Baru kemudian masuklah ke dalam ceritanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kisah Ashabul Kahfi ini memang awalnya banyak yang tidak tahu dulunya gitu. Ceritanya ada ya beberapa anak muda yang mereka ini adalah sebenarnya keturunan bangsawan. Bukan anak-anak biasa, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang keturunan bangsawan.
Dalam Ibnu Katsir kita bisa melihat kisahnya gitu ya. Mereka ini juga bahkan keturunan raja gitu ya. Jadi kalau dulu bisa jadi ya, di satu pulau mungkin ada beberapa raja. Karena sistem pemerintahan juga dulu kan ada yang namanya, kalau orang-orang Yunani itu kan ada namanya city state misalnya. Negara, kota misalnya kan, berarti kan banyak pemimpinnya. Nah mereka ini adalah anak raja-raja, anak pembesar. Yang mana mereka ini berpikiran kritis. Pikirannya bersih dan juga kritis. Hatinya bersih. Mereka bertanya-tanya. Ketika raja-raja itu, dan ada satu raja, ya kalau di Ibnu Katsir disebut namanya adalah Raja Diqyanus gitu. Raja Diqyanus ini biasa setiap tahun itu mengumpulkan rakyatnya untuk melakukan peribadatan terhadap berhala. Mereka menyembelih binatang gitu ya, kemudian darahnya ditaruh di Tuhan-Tuhan itu, di patung-patung itu, kemudian mereka menari-nari dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyembah patung-patung itu. Nah anak-anak muda ini, pemuda-pemuda bangsawan ini melihat ini kok aneh sekali gitu, tidak masuk di akal, tidak bisa diterima dengan logika bahwa benda-benda yang diciptakan oleh manusia justru disembah oleh manusia. Kan ini logika terbalik gitu, harusnya yang menyembah itu yang diciptakan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Manusia harusnya menyembah Allah gitu. Ini manusia menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu dia sembah sendiri. Nah ini. Jadi ketika logika itu bersih, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang lurus. Nah ini anak-anak muda juga nih seperti ini gitu. Maka kemudian ketika suatu peristiwa ya dalam suatu acara penyembahan berhala, melihat itu mereka tidak setuju gitu ya. Dan bahkan mereka sendiri biasa juga protes, komplain kepada orang tuanya. Ini ngapain ini melakukan ini gitu. Nggak masuk akal. Sampai orang tuanya kan mengancam gitu ya, dalam kisah lain dikatakan seperti itu. Nah ketika itu kemudian mereka nggak setuju. Akhirnya apa? Udahlah, ngapain ikut seperti ini gitu. Tapi karena kan mereka anak bangsawan, pasti ikut acara seperti itu dengan keluarganya. Nah di tengah-tengah raja dan masyarakat itu sedang berpesta pora, menari-nari, melakukan penyembahan terhadap berhala, mereka kemudian menjauh. Pergi, menjauh dari kota itu. Satu pergi gitu ya, kemudian mencari tempat teduh di bawah pohon. Nah, ini diceritakan dalam tafsir. Kemudian tiba-tiba datang lagi satu lagi gitu. Duduk juga di situ nyari tempat teduh, berdekatan. Kemudian datang lagi dan seterusnya. Dan yang menariknya, mereka ini, pemuda-pemuda ini satu sama lain tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Tapi punya akidah, punya pemikiran, punya keyakinan yang sama tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu nggak mungkin bentuknya adalah berhala-berhala itu gitu. Gak mungkin manusia itu dibolehkan menyembah banyak Tuhan, apalagi Tuhannya dibikin sendiri. Nah itu logika mereka gitu. Nah karena kemudian mereka saling berdekatan gitu ya, bertanya-tanya juga mereka ini siapa gitu, kenapa mereka kesini. Maka kemudian salah seorangnya mengatakan gitu kan, ya, haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka itu kaum kita mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Laula yatuna alaihim bisultanin bayyin. Tapi kenapa mereka tidak memberikan hujah, tidak memberikan alasan, logika-logika yang jelas bahwa berhala itu adalah Tuhan? Selalu tidak bisa diterima alasannya itu. Maka di sanalah gitu ya. Kemudian mereka menyadari bahwa oh ternyata kita ini satu pemikiran gitu, satu ide. Ya.
Nah, maka dari sanalah kemudian mereka bersepakat untuk melindungi diri mereka sendiri. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung di sebuah gua, faqalu. Kemudian mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus untuk urusan kami ini. Ini urusannya bukan urusan ringan. Ini urusannya adalah tentang nasib sengsara ataupun bahagia. Ini urusan akidah gitu. Maka perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahayyi lana min amrina rasyada. Maka kemudian ya, ketika mereka pergi ke gua itu, fadarabna ala adhanihim. Mulailah muncul keajaiban. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ketika mereka menghilang tadi, itu tentu bapak-bapaknya, keluarganya itu kan mencari. Ini pada kemana ini anak-anak ini? Dicari sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gak ketemu. Setahun, 2 tahun gak ketemu, bahkan puluhan tahun, bahkan sampai Raja Dikianusnya mati, gak ketemu itu. Di mana ini mereka ini? Sampai akhirnya kisah mereka ini ya, orang sudah lupa tentang ada sekian pemuda yang hilang itu. Udah lupa saking lamanya. Mereka hanya ingat melalui kisah. Jadi sudah seperti dongeng gitu, dongeng Sangkuriang, dongeng apa gitu. Bahwa dulu pernah ada 7 pemuda yang hilang di zaman Raja Dikianus. Ceritanya seperti apa mereka nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Dan ternyata ceritanya seperti ini gitu. Bahwa si anak-anak muda ini ketika mereka melarikan diri menjauh itu ketemu satu sama lain, bertemu dengan orang-orang yang sefikrah, satu pikiran, satu akidah. Dan mereka kemudian bersepakat untuk masuk gua. Lalu kemudian tadi muncullah keajaiban, fadarabna ala adhanihim. Maka kami tutup telinga mereka. Nah, kenapa ditutup telinga? Jadi ternyata kalau mau tidur yang pulas, gitu ya, yang tidak diganggu dengan suara-suara itu harus tutup telinga. Kalau orang tidak mendengar apa-apa, maka insya Allah tidurnya juga pulas. Kan kalau masih bisa mendengar ya, tiba-tiba ada suara motor yang pakai apa namanya knalpot bising, so, weng gitu kan, terkejut pasti. Gitu. Atau tiba-tiba di rumah tidur gitu kan, pulang kerja capek, tiba-tiba anak nangis karena jatuh. Gitu. Terbangun kita gitu. Kenapa? Karena masih mendengar. Tapi kalau telinga kita sudah tidak mendengar apa-apa, dan itu tidur nyenyak yang paling dalam itu kalau sudah tidak mendengar. Maka fadarabna ala adhanihim. Kami tutup telinga mereka. Fil kahfi sinina adada. Beberapa tahun dalam gua itu. Di dalam ayat berikutnya, di ayat beberapa ayat setelah ini, Allah justru berfirman, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kalau matanya nggak ditutup, sehingga orang-orang itu kalau datang ke sana akan menyangka mereka itu bangun. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Jadi matanya berkedip, melihat lagi berkedip gitu. Yang ditutup oleh Allah itu justru telinganya, tidak mendengar, maka tidurnya nyenyak gitu. Tsumma ba'atsnahum. Nah, setelah itu baru kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan kembali mereka, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Agar kami bisa melihat siapa di antara mereka yang berdebat itu yang paling tepat tebakannya. Jadi nanti ketika mereka bangun itu saling bertanya-tanya. Ya, ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa
dua kelompok itu adalah mereka sendiri di antara mereka. Mereka bertanya-tanya gitu. Berapa lama sih kita tidur? Ya. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Kami, kata Allah, menceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Maka kami tambah mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan hati mereka. Idz qamu, ketika mereka berdiri, faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan pernah menyembah selain Allah. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami menyembah selain Allah, maka itu artinya kami mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran, perkataan yang sesat. Ya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia, selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas, yang terang? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ya, di sini Allah tunjukkan bahwa mereka punya prinsip. Mereka tidak mau ikut dengan kaum mereka gitu. Ya. Dan mereka menyadari, mengatakan bahwa itu kaum kami, kau menyembah selain Allah. Maka kemudian mereka ya sepakat untuk berlindung ke dalam gua. Dan kemudian ya, tadi keajaibannya yang pertama, Allah tutup telinga mereka. Telinga mereka tidak mendengar sehingga mereka bisa tidur lelap. Kemudian yang berikutnya adalah ketika matahari terbit, maka matahari itu condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, matahari itu menjauh ke sebelah kiri. Dengan Allah mengatur matahari seperti ini, ya, maka cahaya masuk ke dalam gua itu adalah secukupnya gitu. Tidak menimpa secara membahayakan kepada Ashabul Kahfi yang sedang tidur ini. Dan tetap gua yang gelap gulita itu tetap mendapatkan sinar matahari. Dan ternyata berdasarkan kajian ilmiah gitu ya, kalau satu tempat itu tidak ditimpa matahari, orang yang tinggal di dalamnya itu akan lemah gitu. Tapi kalau ditimpa matahari dengan cahaya yang cukup, maka kulit akan menjadi bagus gitu kan. Ya, sel-sel juga tumbuh dengan baik. Kemudian juga udara di dalamnya itu tidak pengap, tidak beracun, tidak lembab gitu. Kemudian juga lubang yang ada itu memberikan udara yang cukup. Subhanallah, ya. Allah berikan keajaiban-keajaiban. Kemudian juga ya, itu perlindungan Allah dalam menjaga mereka. Kemudian juga selain itu ya, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Dan kami jadikan mereka itu tidurnya itu berbolak-balik gitu, ke kiri, ke kanan gitu ya, seperti orang tidur biasa. Tidak berada dalam satu posisi. Ya, kita tahu kalau, dan kita juga menyaksikan sendiri, orang sakit itu kalau berlama-lama di atas tempat tidur itu akan luka. Titik yang menjadi beban terus-menerus itu akan luka gitu. Makanya dokter atau perawat biasanya akan membolak-balikan gitu ya, kalau pasiennya sudah tidak bisa bergerak. Nah ini Allah tidurkan, kemudian Allah berikan sinar matahari yang cukup, kemudian juga Allah bolak-balikan ke kiri dan ke kanan.
sehingga peredaran darahnya itu normal. Dan Allah juga mengatakan bahwa yang tadi ya, wa tahsabuhum ayqadzan wa hum ruqud. Ini adalah bentuk perlindungan Allah terhadap mereka. Agar apa? Agar orang-orang yang berniat jahat dari luar gua itu tidak merusak mereka, tidak menyakiti atau justru membunuh mereka. Kenapa? Karena siapapun yang datang masuk itu akan melihat kayak orang sedang bangun gitu. Dan yang menariknya lagi adalah lawit talata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Kalau kamu melihat mereka, kamu pasti akan lari gitu. Kamu akan dipenuhi rasa takut gitu. Kabur ya, saking takutnya. Ini ada orang kok posisi tidur nih, tapi mata masih buka gitu. Ya, di dalam goa lagi gitu. Jadi kalau ada orang masuk itu pasti akan takut, kata Allah. Dan akan dipenuhi dengan rasa gentar dengan mereka itu. Wala mulita minhum ru'ba gitu. Ya, akan penuh dengan rasa gentar, rasa ketakutan. Nah, ini bentuk penjagaan Allah kepada mereka. Nah, baru kemudian setelah 309 tahun, nah di sini bahasanya adalah salah samiatin sinina wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ini ternyata ada penjelasannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi salah satu penjelasannya adalah kenapa disebutkan 300 tahun tambah 9 tahun? Maksudnya apa gitu? Ternyata dalam hitungan Syamsiyah Masehi, mereka tidur itu adalah 300 tahun. Tapi kalau dalam hitungan bulan Qamariyah, tidurnya adalah 309 tahun. Kenapa? Karena dalam setiap 100 tahun Masehi itu ada tambahan 3 tahun Qamariyah. Jadi kalau Masehi itu 100 tahun, Qamariyah itu 103 tahun gitu. Maka jadi 309 tahun. Nah, itu salah satu penjelasannya. Kenapa nggak dibilang langsung 309 tahun? Kenapa dibilang 300 tahun dan tambah 9 tahun? Nah, itu dalam ayatnya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Allah bangkitkan mereka agar terjadi dialog di antara mereka. Ini kita tidur berapa lama? Ya, kenapa perlu ada dialog seperti ini? Kenapa perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri keheranan gitu? Ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Yaitu ketika mereka menyadari bahwa mereka tidurnya adalah 309 tahun, sementara merekanya menyangka adalah qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita ini tidur di sini, tinggal di sini itu hanya sehari atau setengah hari saja. Ya, itu mereka pada keheranan gitu. Pada tidak tahu berapa lama sih sebenarnya gitu. Mereka datang ke sana waktu 309 tahun yang lalu itu di awal siang. Ya, pagi atau duha lah gitu kira-kira gitu. Ya, lagi kaumnya itu berpesta dan sebagainya ya. Mereka pergi dan mereka bangun itu sudah sore gitu. Itu salah satu penjelasannya. Makanya mereka, wah ini kayaknya karena kita datang tadi gitu kan. Ini kayaknya sehari atau setengah hari. Ya. Dan perut mereka udah merasa lapar gitu. Ya. Dan yang menariknya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini kekuasaan Allah juga ya. Setelah 309 tahun, kalau Allah biarkan tumbuh secara normal, kuku pasti akan lebih panjang. Rambut akan putih semua gitu. Ya. Kulit akan keriput, tapi Allah jaga. Gitu. Kalau seandainya mereka bangun dalam keadaan rambut sudah beruban, kuku sudah panjang-panjang, kulit sudah keriput, pasti mereka tidak akan bertanya-tanya. Ya berapa lama kita ini? Nah itu nggak akan bertanya, orang ini kuku udah panjang, ini pasti tidurnya lama gitu. Ya tapi itu tidak terjadi. Ya, maka kemudian ketika tidak ada yang bisa memastikan berapa lama ya, mereka kemudian bilang, salah seorang dari mereka, fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi. Nih,
saya punya uang perak. Silahkan salah seorang dari kalian pergi beli makanan. Wal yatalattaf. Dan hendaklah dia berhati-hati. Jangan sampai ketahuan gitu. Mereka sangat takut gitu. Kalau ketahuan mereka kabur dari penyembahan berhala itu, ya apalagi lagi memang acaranya menyembah berhala, itu pasti mereka akan dihukum gitu. Innahum yazharu alaikum, sesungguhnya mereka jika mengetahui kamu, mengetahui tempat kamu, yarjumukum, mereka akan merajam kamu, melempari kamu dengan batu. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada, atau mereka akan memaksa kalian kembali ke agama mereka dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka kemudian pergilah salah seorang dari mereka itu membawa perak itu tadi ya. Waliyatalattaf ya, dengan mengendap-endap gitu ya. Ini kalau dulu waktu kecil tuh mushaf itu kadang-kadang waliyatalattafnya besar ya. Bapak-bapak mungkin ingat ya. Katanya itu tengah-tengahnya Quran. Wallah alam, saya belum pernah ngitung ke kiri dan ke kanan. Jadi mengendap-endap jangan sampai ketahuan. Ternyata ketika si penjual itu melihat mata uangnya aneh gitu ya, ini mata uang lama ini, kok bisa dia dapat mata uang ini gitu. Maka akhirnya usut punya usut ya, ternyata orang ini adalah orang yang diceritakan dulu, yang ada dongengnya itu ya, ada orang hilang gitu kan, tidak ketemu ya, ternyata ini gitu. Akhirnya dilaporkan kepada raja dan si orang ini takut ya, Ashabul Kahfi ini takut. Ternyata rajanya sudah berubah. Dan dia pun sepanjang jalan sebenarnya sudah keheranan, bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini dulu nggak ada pohon, di sini sudah ada pohon. Di sini ada jalan, dulu nggak ada jalan gitu ya. Sini dulu mungkin ya, kalau di kita menyaksikan kalau di daerah kita dulunya sawah gitu. Sekarang udah padat dengan perkampungan penduduk. Dan dia juga keheranan gitu ya. Keheranan. Nah ternyata kemudian ketika menyaksikan rajanya adalah raja yang beriman, raja yang soleh dan adil. Ya, kemudian dilihatlah tempat mereka, ya, didatangi tempat mereka di gua itu. Ya ternyata ketika mereka kembali ke gua, ya, yang orang ini kembali ke gua, tidak lama kemudian semuanya meninggal. Allah wafatkan. Kenapa diwafatkan gitu? Kan masih seru ceritanya gitu ya, gimana setelah itu gitu. Nah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata karena misinya sudah selesai, ya sudah cukup gitu. Ya, diwafatkan aja gitu. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan firman Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, gitu ya. Hari ini aku sempurnakan agamamu gitu. Ya. Dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Orang yang paham itu menangis. Ya, Abu Bakar itu menangis gitu. Kenapa? Karena tahu kalau sudah selesai misi Rasulullah ya sudah. Apalagi pasti akan meninggal. Begitu. Ya, ini si anak-anak muda ini misinya adalah pertama ya, untuk membuktikan kekuasaan Allah. Bahwa Allah bisa membangkitkan orang yang mati. Ini aja membuat orang tidur selama itu gitu, tidak rusak bisa, apalagi membangkitkan yang sudah mati. Ya, kemudian yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh berjuang, meskipun dia lemah, dia kan lemah tuh, mau merubah kaumnya biar menyembah Allah, tapi nggak berdaya, sehingga mereka kemudian mengasingkan diri. Tapi Allah berikan penghargaan bahwa dia kemudian hidup di zaman raja yang adil. Meskipun cuma tidur aja nunggu gitu. Ya. Nah ini. Jadi setelah selesai misi itu Allah wafatkan mereka. Nah, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu kisahnya seperti itu. Dan yang terpenting dari kisah itu adalah ibrahnya. Nah, kita coba mengambil beberapa ibrah ya. Dalam 3 menit mudah-mudahan selesai. Yang pertama, akan senantiasa ada tokoh-tokoh antagonis dan protagonis.
Dalam sebuah film itu nggak rame kalau orangnya baik semua gitu, atau jahat semua. Pasti ada penjahatnya, ada jagoannya. Ya, dalam kisah ini ada Raja Dicyanus. Raja Dicyanus itu raja yang zalim. Kemudian tidak dibiarkan si zalim ini berkuasa sendiri, maka ada yang menentangnya. Dan dalam setiap zaman akan menemukan yang seperti itu. Tinggal kita mau pilih yang mana, terutama yang para pemuda nih. Mau pilih di pihak mana ketika ada perseteruan antara hak dan batil. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, burung itu juga ikut bawa air. Sehingga ditertawakan, itu air yang kamu bawa itu nggak akan mematikan api gitu. Kata si burung, aku tahu gitu. Gak mungkin api sekecil air seperti ini bisa memadamkan api yang sebesar itu. Tapi aku ingin menunjukkan kepada Allah di pihak mana aku berada. Nah, kita juga begitu, ya. Jadi ketika ada tokoh yang antagonis, kita menjadi pihak yang mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran pemuda. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau mungkin bapak-bapak punya pengalaman sebagai pengusaha, dimuat di majalah internasional tentang bisnis, itu kan bangga luar biasa. Ini dimuatnya bukan di majalah internasional, ini di Quran gitu. Dalam konteks yang positif, si pemuda ini dikisahkannya. Karena kan ada juga yang dalam konteks negatif ya, dimuat dalam Quran. Dan bacanya juga sama, ibadah juga. Iblis, ya dalam Quran ada kan? Dimuat gitu. Abu Lahab dimuat juga, tapi dalam konteks negatif. Nah, ini dalam konteks positif. Maka penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh mempertahankan akidahnya itu luar biasa. Dan yakinlah, meskipun tidak mampu secara fisik, secara harta dan lain sebagainya memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan, dan keyakinan tersebut adalah benar, Allah akan tolong. Sudah banyak ceritanya. Bagaimana Maryam yang lemah itu menggoyang-goyangkan pohon kurma dan jatuh buahnya. Padahal dia sedang hamil tua gitu. Ya. Jadi cukuplah kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, sisanya Allah yang menyempurnakan. Seperti Ashabul Kahfi, tidak mampu dia menghadirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang menyembah Allah, umat yang menyembah Allah satu-satunya, tidak mampu mereka, tapi kemudian Allah tunjukkan, ditidurkan, kemudian bangun di saat sudah muncul generasi yang beriman. Saya kira akan banyak, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, ya. Maka bersyukurlah para pemuda yang sudah mendengar kisah ini sejak muda gitu, ya. Karena banyak juga yang baru mendengar ketika sudah tidak muda lagi, seperti saya udah putih seperti ini gitu kan, ya. Tapi tetap bersyukurlah para orang tua yang mendengarin kisah ini sekarang, karena dia bisa membentuk anak-anak remajanya menjadi remaja-remaja seperti yang digambarkan. Maka tetaplah kita menjadi, ya, mengambil peranan dalam setiap perjuangan dakwah ilallah, dalam setiap usaha-usaha untuk menegakkan akidah yang sahih. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mustahil keajaiban-keajaiban meskipun bukan mukjizat. Itu barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ada remaja yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.